Selamat datang rekan-rekan dalam sesi perkuliahan kita yang terakhir. Untuk sesi ke-15 ini, kita akan mencoba untuk melihat beberapa alternatif di luar dari pemanfaatan MapReduce, sehingga kita bisa secara lebih optimal untuk memanfaatkan teknologi yang didasari pada Hadoop File System. Semoga dengan pertemuan kali ini, teman-teman bisa mendapatkan ide, inspirasi untuk bisa memanfaatkan lebih jauh tentang ekosistem yang ada di Hadoop, tentu saja tanpa melupakan MapReduce, tetapi dengan menambahkan fitur-fitur yang melengkapi dan juga bisa mengoptimalkan performa dari MapReduce tersebut. Dalam sesi pertemuan yang lalu, teman-teman telah melihat bagaimana sebuah perjalanan riset terkait dengan virtual alumni tracer dengan memanfaatkan teknologi yang boleh dikatakan tradisional. Nah, semoga dalam sesi kita kali ini, teman-teman bisa berdiskusi, kita bisa bersama-sama mencoba menyarankan, memberikan desain untuk arsitektur yang disesuaikan dengan komponen-komponen dalam Hadoop. Nah, mari kita berdiskusi untuk mencoba memperbaiki arsitektur dari keadaannya yang boleh dikatakan tradisional dengan pendekatan yang biasa dan lumrah terjadi dengan arsitektur yang didasari oleh Hadoop. Baiklah, setelah kita berdiskusi tentang adanya alternatif pemanfaatan teknologi Big Data sebagai arsitektur yang mendasari sebuah sistem, maka sekarang kita mencoba untuk melanjutkan agenda pembicaraan kita. Dalam sesi ini, diharapkan teman-teman bisa mulai juga untuk melakukan sharing terhadap pencapaian hasil dari perjalanan proyek tugas besarnya. Kemudian kita juga akan melihat bagian-bagian yang nantinya akan dijadikan sebagai soal di dalam ujian akhir semester secara individu. Dan nanti kita akan mencoba melihat bagaimana peran dari Hadoop dalam konteks ekosistem yang besarnya untuk bisa memperbaiki performa dari MapReduce. Semoga sekali lagi apa yang kita bicarakan ini memberikan inspirasi bagi rekan-rekan sekalian. Berikut ini adalah kisi-kisi untuk ujian akhir semester terkait dengan tugas mandiri yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa. Nah, kita akan mencoba di dalam ujian tersebut untuk menggali kembali, mereview kembali tentang konsep dasar dari Hidden Markov Model, kemudian bagaimana penerapan Hidden Markov Model dalam PageRank. Kita juga akan mencoba melihat penerapan dari Google AdWords dengan greedy dan balance algorithm sebagai sebuah persoalan nantinya di dalam konteks UAS kita. Serta nantinya teman-teman juga akan diminta untuk menyampaikan tentang usulan terhadap arsitektur Big Data terkait dengan tentu saja studi kasus tertentu. Nah, inilah kira-kira yang akan menjadi materi ujian akhir semester bagi rekan-rekan, dan semoga nanti dapat dikerjakan dengan baik. Serta pesan saya, khususnya untuk nomor yang terakhir ini, tentu teman-teman bisa mencari juga referensi untuk melengkapi jawaban yang teman-teman sampaikan. Baiklah, mari kita memulai untuk melihat bagaimana performa dari MapReduce secara umum dalam kaitannya dengan environment yang tersedia di dalam Hadoop. Nah, apa yang teman-teman sudah lakukan terutama pada masa-masa sebelum UTS, teman-teman sudah mencoba untuk mengeksekusi, kemudian juga merancang program yang dieksekusi di dalam MapReduce. Nah, perlu diperhatikan bahwa MapReduce itu hanya sebagian kecil gitu dari environment atau dari ekosistemnya Hadoop. Nah, Hadoop sendiri secara keseluruhan memang diharapkan bahwa akan bisa mengolah data yang bervariasi. Tetapi kalau kita hanya meninjau dari sisi bagaimana bahwa data itu diproses secara bergilir dalam konsep MapReduce, maka sebenarnya ada kesulitan besar yang
terjadi di dalamnya, yaitu mengenai pengaksesan basis data. Ya, karena basis data yang ada itu adalah basis data yang sifatnya tekstual, yang non terstruktur ya di dalam MapReduce. Ya, karena di dalam MapReduce itu sendiri kita tidak bisa melakukan indexing secara datanya, ya, karena memang tidak disediakan struktur yang memadai. Ya, dengan demikian kalau boleh dikatakan MapReduce akan punya keunggulan untuk data-data yang memang masif, ya, tetapi tidak terstruktur atau dalam hal ini tidak terindeks, ya, secara struktur basis data, kemudian tidak terupdate, ya, karena bentuknya yang batch tadi, dan ya tidak transaksional. Nah, ini yang menjadi keberatan, yang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan pada saat kita memanfaatkan MapReduce untuk mengolah data secara skala besar. Ya, karena struktur itu tidak diperhatikan di dalam MapReduce. Kita perlu menambahkan sesuatu di atasnya sehingga MapReduce nantinya akan bisa berperan untuk bisa berkomunikasi dengan tools yang ada di luar dirinya. Nah, inilah yang menjadi konteks kita untuk kita bicarakan di dalam pertemuan kali ini. Dalam beberapa slide ke depan, kita akan melihat bagaimana performa dari Hadoop, ya, khususnya dalam hal ini dalam MapReduce, jika dipaksakan, ya, jika kita memang satukan pengelolaannya, satukan eksekusinya dengan basis data yang relasional. Ya, teman-teman bisa melihat bagaimana bahwa performa dari Hadoop, ya, dalam hal ini dengan MapReduce di dalamnya, itu sangat jauh, ya, tidak efisien, ya, dibandingkan dengan basis data yang berelasi atau DBMS. Ya, seperti di sini untuk perintah grab pun, ya, untuk mengambil data secara masif, ya, ternyata performa dari MapReduce itu jauh dari yang diharapkan. Ya, demikian juga untuk melakukan select, ya, mengambil kolom dari basis data, itu juga memiliki performa yang jauh di bawah dari yang seharusnya. Ya, dibandingkan di sini misalkan DBMS dengan Hadoop. Ya, meskipun jumlah node pemrosesan MapReduce-nya banyak, tapi ternyata waktu eksekusinya lebih besar dibandingkan database yang terstruktur atau dengan menggunakan DBMS. Demikian juga bila mengeksekusi agregasi, ya, dengan melakukan group by di sini kalau teman-teman perhatikan, nah performa dari Hadoop atau dalam hal ini MapReduce itu juga jauh dari yang diharapkan. Kemudian ya termasuk dengan join, nah apalagi kalau join, ya, maka performa dari MapReduce itu sangat-sangat tidak memadai. Ya, terutama karena kesulitan untuk mengakses data yang berada di dalam disk yang terpisah-pisah sesuai dengan pemisahan yang terjadi di dalam eksekusi map dan reduce. Inilah yang menjadi kendala utama mengapa pemanfaatan MapReduce itu menjadi sangat tidak populer untuk pengelolaan data yang sifatnya terstruktur. Salah satu alternatif yang ditawarkan di dalam ekosistem Hadoop untuk bisa meningkatkan performa pengelolaan data yang sifatnya terstruktur adalah melalui komponen Apache Peak. Ya. Nah, mengapa Apache Peak ini memiliki keunggulan? Dalam hal ini idenya adalah mencoba untuk memisahkan antara lapisan logis dan lapisan fisik. Kemudian bentuk data yang berupa Hadoop file system itu akan dikelola secara struktur blok. Ya, serta sini dikatakan juga bahwa bentuk fisik, ya, atau penyimpanan fisik ini akan berada di belakang, ya, dari input format yang artinya yang berinteraksi dengan user. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar yang sebelah kanan bahwa ide untuk memisahkan antara lapisan yang logic yang di bagian atas dan yang physical yang di bagian bawah ini dipisahkan. Ya, jadi ada lapisan yang memang transaksional istilahnya melalui Apache Peak, tetapi juga bisa berinteraksi melalui MapReduce untuk mengeksekusi
komponen-komponen Hadoop yang lainnya yang memang dibungkus dalam Hadoop file system. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa komponen utama di dalam Apache Pik di sini adalah mencoba untuk menerapkan optimizer ya di dalam eksekusi dari kode program untuk mengekstrak data dari basis data tersebut. Ya, jadi ada execution engine khusus yang memang disediakan khusus untuk basis data sebelum pada akhirnya data tersebut diolah lebih lanjut di dalam MapReduce. Ya, yang bentuknya MapReduce sekali lagi akan erat kaitannya dengan fisik. Baiklah, kita coba melihat sebuah contoh tentang bagaimana memanfaatkan Pik tadi ya dengan optimizer untuk pengelolaan basis datanya dengan sebuah contoh. Ya, andaikan kita diminta untuk menemukan 10 halaman yang paling sering dikunjungi untuk setiap kategori. Dan andaikan kita memiliki data, ya, jadi ada tabel visits yang menyatakan siapa mengakses halaman URL tertentu dan kapan waktunya, serta ada tabel lain yang namanya URL info yang berisi halaman URL dengan kategori dan nilai page rank-nya. Nah, dari tabel yang ada ini, seandainya kita ingin menemukan ya 10 halaman yang paling sering dikunjungi atau dengan kata lain yang nilai page rank-nya paling tinggi, ya sesuai dengan kategori yang ingin dicari, maka di dalam Pik, ya di dalam komponen Pik tersebut, kita bisa mencoba untuk mengeksekusi urutan-urutan query sebagaimana yang teman-teman bisa lihat di dalam slide ini. Ya, jadi nantinya masing-masing basis data itu akan diekstrak secara terpisah. Ya, setiap tabel maksudnya akan diekstrak secara terpisah sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini skripnya, ya, kemudian kalau dibandingkan dengan gambar yang ada di halaman sebelumnya, kita lihat bagaimana load dari setiap tabel untuk kemudian diolah, ya, di mana hasilnya itu nantinya akan digabungkan. Ya, sehingga kalau teman-teman perhatikan di sini, pada akhirnya data yang disimpan terakhir adalah data yang memang sudah menjadi hasil eksekusi secara bertingkat dari tabel-tabel yang diperlukan. Ya, jadi seperti misalkan di sini, ya, visit counts ini akan dijadikan sebagai sesuatu yang menghubungkan antara tabel visits dengan tabel top URL. Ya, sehingga akhirnya dua tabel yang terpisah ya bisa dieksekusi secara lebih efisien. Nah, bagaimana query yang tadi teman-teman lihat di slide sebelumnya dieksekusi dengan komunikasi terhadap MapReduce? Ya, kita perhatikan bahwa di sini kita akan memiliki dua tabel tadi, ada visits dan URL info. Maka untuk setiap tabel, ya masing-masing tabel akan berkomunikasi dengan katakan programming interface ke MapReduce-nya. Ya, sehingga akan bisa dieksekusi secara bersamaan. Ya, kita lihat di sini misalkan pada saat load, ya, maka mapper lah yang akan berperan. Ya, data dikumpulkan, kemudian untuk setiap URL yang untuk di count, di sanalah nanti reduce akan berperan. Ya, nah di sisi lain, ya kita juga melihat bahwa pada saat loading data, ya dari tabel, maka map yang akan digunakan. Kemudian pada saat adanya proses misalkan join dalam hal ini, maka reduce-nya yang akan diaktifkan. Ya, nah pengaturan antara map dan reduce-nya itu yang akan dilakukan oleh scheduler di dalam Pik. Ya, sehingga pada akhirnya pada saat nanti eksekusi untuk sampai hasil akhir, ya, node-node pemrosesan map dan reduce itu akan bisa digilirkan urutan eksekusinya. Ya, sesuai dengan informasi yang ada di dalam schedulernya komponen Pik. Ya, dengan cara demikian, antara map reduce dan
pengelolaan basis data akhirnya akan bisa disatukan. Apa yang teman-teman lihat di slide sebelumnya, sebenarnya secara filosofi dari implementasi komponen PIC ini, tujuannya adalah untuk membuat sequence atau urutan dari query yang dikatakan di sini memanipulasi relasi. Ya, arti dari memanipulasi relasi di sini adalah dalam setiap eksekusi ya pada saat pemanfaatan map dan reduce itu akan mengakses tabel yang tersendiri, ya tabel yang spesifik. Nah, makanya mengapa kalau secara data model di dalam PIC itu sendiri kita akan mengenal data model yang sifatnya atomik. Ya, makanya ada istilah atom, ya, tuples. Ya, atom itu berarti tabel secara khusus, ya. Kemudian tuples itu berarti gabungan dari hasil eksekusi terhadap atoms yang ada, terhadap tabel yang ada. Kemudian ada batch, ya, sebagai sarana untuk mengumpulkan data yang di-batch oleh bagian map pada akhirnya untuk disampaikan kepada proses yang sesungguhnya di dalam reducernya. Nah, tentu saja di dalam PIC ini untuk bisa menjamin fleksibilitas, disediakan juga data model pengelolaan data yang fleksibel, yaitu dalam bentuk JSON. Ya, tetapi secara ide yang perlu kita perhatikan di sini bahwa di dalam PIC kita memerlukan urutan-urutan tabel yang harus diproses secara atomik. Ya, jadi boleh dikatakan atom di sini menunjukkan tabel-tabel mana yang diproses, ya, sehingga nantinya dari setiap tabel ini dengan adanya map dan reduce masing-masing, ini akan bisa digabungkan hasilnya menjadi satu luaran, ya, menjadi satu luaran yang memang dibutuhkan atau yang merupakan query dari basis data yang diharapkan. Jika kita tinjau secara lebih dalam terkait dengan PIC ini, maka operations ataupun hal-hal yang bisa dieksekusi secara umum sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah hal yang juga bisa dilakukan di basis data yang sifatnya relasional. Ya, jadi bagaimana misalkan di sini data itu di load, ya. Tetapi yang sangat membedakan karena kita memanfaatkan MapReduce di dalam PIC ini adalah kita menggunakan for each untuk mengambil, ya, tuple atau kumpulan dari data yang ada di dalam tabelnya. Nah, kemudian hasil dari for each ini nantinya akan bisa difilter untuk kemudian diproses lebih lanjut. Ya, biasanya kalau secara analytics maka akan diperlukan adanya pengelompokan dari data, ya, atau di sini menggunakan grouping. Serta terakhir ada kemungkinan bahwa tentu diperlukan join, ya, atau penggabungan data dari beberapa tabel. Ya, jadi pada dasarnya sama secara operasinya, hanya saja di dalam PIC ada konsep untuk memanfaatkan MapReduce yang diakses oleh kata kunci di sini adalah for each sebagai penghubung, ya, antara tabel yang ada dengan konsep pemrosesan di dalam MapReduce. Ide untuk memisahkan lapisan logik dengan lapisan fisik sebagaimana diterapkan di dalam PIC masih bisa dioptimalkan, ya. Karena di sini yang kita mau angkat isunya adalah bagaimana supaya seandainya ada beberapa basis data yang nantinya akan dimanfaatkan, maka masing-masing basis data itu akan bisa bekerja secara paralel satu dengan yang lainnya. Ya. Dan dengan fasilitas yang disediakan oleh MapReduce, maka diharapkan juga terkait dengan scalability, flexibility, tentu saja akan bisa dimunculkan. Nah, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan data yang terstruktur? Sedangkan notabene di dalam Hadoop, khususnya di dalam MapReduce, lebih menekankan kepada data-data yang tidak terstruktur. Nah, disinilah struktur diperkenalkan lagi. Jadi ada ide di sini, ya, alternatif bahwa
kita akan membuat sebuah relational database management system pada setiap slave node. Jadi pada node-node yang terpisah-pisah lokasinya. Ya, dengan harapan seandainya memang data itu sudah bisa dipisahkan, ya dipisahkan baik itu mungkin dalam konteks tabel, ya, atau mungkin dalam konteks bagian dari tabel, atau mungkin boleh dikatakan struktur data, ya dari agregasi kumpulan beberapa data tertentu. Nah, inilah yang nantinya akan diproses. Maka ya di sini ditekankan bahwa dengan mencoba menggabungkan antara Hadoop dengan database di sini, ya secara konsep berpikirnya, maka perlu dipikirkan, ya perlu di-extend dalam hal ini bagaimana pemanfaatan pushdown. Ya, jadi basis data bukan hanya lagi sesuatu yang sifatnya pasif, tetapi memang bisa lebih aktif berkomunikasi dengan server yang mengelola aplikasi lain. Ya, jadi di sini dikatakan istilah pushdown sebagai hal yang mencoba untuk ya menekan operasional ya di dalam koneksi dengan basis datanya. Ya, sehingga akan bisa dihasilkan query yang memang efisien secara eksekusinya. Ide untuk menyatukan antara konsep relasional data dengan Hadoop, ya atau dengan MapReduce lebih tepatnya, di sini kita lihat di dalam slide adalah membuat data node yang terpisah-pisah. Nah, setiap data node bisa saja bertanggung jawab untuk sebuah tabel, ya atau kumpulan beberapa tabel. Tetapi yang pasti di dalamnya, data node yang tersedia ini akan berkomunikasi dengan aplikasi lewat database connector. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ada database connector yang pada akhirnya akan dieksekusi, ya, pengaksesan basis datanya tersebut dengan menggunakan MapReduce. Ya, tetapi ada perantara, ada buffer di sini yang mencoba untuk menyatukan terlebih dahulu data-data yang ada di dalam berbagai data node untuk bisa pada akhirnya dieksekusi secara MapReduce. Ya, karena ingat di dalam MapReduce yang diperlukan adalah bagaimana secara konteks software engineering-nya bahwa informasi itu bisa dihasilkan. Ya, tentu saja dengan cara di sini ditekankan bahwa ada kebutuhan untuk melakukan tracking terhadap transaksi yang terjadi, tapi di sisi lain transaksinya juga perlu diotomatiskan secara efisien dengan memanfaatkan arsitektur yang tersedia, baik itu di Hadoop maupun di basis datanya. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi ciri khas dari penelitian di tahun 2020 yang dibawakan oleh tim Hadoop Database Architecture di fakultas kita, bahwa ya diupayakan adanya implementasi terhadap konektornya dengan basis data yang terpisah dalam data node yang tersebar. Ya, jadi boleh dikatakan distributed database, tetapi diagregasikan pada saat pemrosesan MapReduce-nya. Nah, ingat di sini muncul lagi adanya kebutuhan untuk melakukan batch processing. Ya, jadi data dari berbagai macam data node akan dikumpulkan, barulah kemudian diproses. Di dalam slide ini teman-teman bisa melihat bagaimana ide untuk bisa menyatukan antara MapReduce dengan DBMS ya dipastikan dengan melakukan adanya group by dari batch data yang diperlukan. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ya, ada 2 kali group by sesuai dengan kebutuhan dari data yang diambil dari sistem. Tetapi perlu dipastikan di sini bahwa pada saat masa
reduce ya, pada saat masa reduce yang artinya mengerjakan hasil dari mapnya, maka di sana perlu dikumpulkan semua, ya, sudah terkumpul semuanya, ya, sebagai hasil dari apa yang ada dari tempat map yang terpisah-pisah untuk disatukan, baru diproses menjadi hasil akhir. Ya, jadi perlu dipastikan bahwa datanya itu sudah tersedia dalam bentuk batch, ya, di fase map, baru kemudian fase reduce bisa dilakukan. Baiklah, kita sudah melihat bagaimana bahwa MapReduce bisa kita kombinasikan ya secara filosofi dan juga secara teknologinya dengan pengelolaan basis data. Nah, tetapi perlu diingat bahwa MapReduce itu sendiri belum efisien. Nah, oleh karena itu perlu ya dari sisi pengelolaan MapReduce-nya sendiri, eksekusinya MapReduce itu sendiri dieksekusikan. Nah, disinilah kita akan mencoba berkenalan dengan beberapa pendekatan sehingga bukan hanya bahwa data itu nantinya bisa dieksekusi dengan melakukan konsep MapReduce, tetapi juga MapReduce itu sendiri perlu untuk dieksekusi secara lebih efisien. Secara bentuk komputasinya atau model dari komputasinya, ada beberapa alternatif yang bisa ditawarkan untuk melengkapi MapReduce. Ya, di luar dari konteks streaming tentu saja, tetapi secara computational model ada beberapa alternatif lain. Yang pertama disebut sebagai bulk synchronous parallel. Dan ini diterapkan pada komponen Hadoop yang bernama Pregel. Ya, di dalam bulk synchronous parallel ini atau BSP, maka computational unitnya itu nantinya akan diterapkan atau diimplementasikan di dalam bentuk graph, ya, dengan menerapkan message passing, yang artinya antara satu node dengan node yang lain itu nanti akan bisa saling melemparkan pesan untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya. Nah, nantinya di dalam setiap tahapan pengiriman message itu akan diberikan ya bentuk eksekusi yang perlu untuk dijalankan. Ya, jadi dikatakan di sini untuk setiap vertex atau setiap node dalam setiap step-nya itu akan ada message yang dipertukarkan, ya, pertukaran pesan. Kemudian ada fungsi tertentu yang dieksekusi dan ada yang disebarkan. Nah, kalau teman-teman ingat istilah bagaimana pemrosesan kemudian disebarkan, ini tidak lain tidak bukan adalah proses dari map dan reduce. Ya, tetapi dengan konsep berpikir yang agak berbeda. Yaitu kita mencoba di dalam bulk synchronous parallel ini bahwa setiap node itu nantinya akan seolah-olah berkonkurensi dengan node lain untuk menentukan mana yang masih boleh open, boleh dibuka, boleh dijalankan, tapi node mana yang akan dinonaktifkan itu juga akan menjadi titik perhatian. Baik, sebagai contoh kalau di dalam Pregel, setiap tahap eksekusi itu nanti akan disebutkan sebagai super step ya untuk memastikan bahwa antara node satu dengan node yang lain itu nantinya akan bisa saling berkomunikasi. Dilanjutkan dengan super step berikutnya sampai ke super step di mana nantinya semua node itu akan dinonaktifkan. Nah, ide sederhana ini teman-teman bisa lihat contohnya dalam satu konteks, katakan di sini kita ingin menemukan nilai maksimal dari sebuah urutan atau dari sebuah kumpulan angka. Ya, ada angka 3, 6, 2, dan 1. Nah, maka apa yang terjadi di dalam Pregel? Ya, andaikan bahwa setiap angka ini akan tersimpan di setiap node, ya, node dalam hal ini kalau teman-teman ingat adalah map dan reduce untuk bagian eksekusinya, maka setiap node tersebut nanti akan berkomunikasi, di sini diberikan dengan garis yang berwarna biru, untuk membandingkan, ya, kalau dalam hal ini membandingkan mana yang nilainya lebih besar.
Ya, sebagai contoh kalau di tahap pertama di paling atas ini super step yang pertama, ya teman-teman bisa melihat bahwa antar node yang satu dengan yang lain itu saling terhubung. Nah, kemudian message yang dipasingkan di sini adalah untuk mengukur mana nilai yang lebih besar. Jadi ini adalah sebuah function yang akan menentukan mana yang lebih besar nilai isian nodenya. Ya. Nah, sebagai contoh misalkan di sini antara 3 dan 6, ya antara 3 dan 6, maka di masing-masing node ini karena 6 lebih besar nilainya akan dipertahankan yang true-nya. Ya, yang kondisi benarnya atau kondisi yang sesuai dengan eksekusi dari metodenya, ya dari programnya. Ya. Nah, pada saat eksekusi di tahap berikutnya, ya, maka akan ada node-node tertentu yang dinonaktifkan. Ya, dinonaktifkan di sini dalam arti bahwa bisa secara random ataupun mungkin secara bergiliran, ya, atau di sini dikatakan mungkin secara voting, node-node yang dinonaktifkan tersebut akan tidak dilibatkan dalam suatu perhitungan. Ya, jadi misalkan kalau di super step 1 ini angka 6 dan 2 dinonaktifkan atau nodenya dinonaktifkan, ya maka pada saat itu tidak dilakukan perbandingan. Ya. Nah, tetapi ya katakan jika di tahap berikutnya dilakukan perbandingan, ya maka node yang dianggap masih bisa untuk bertahan, ya, atau dalam hal ini yang bisa mengeksekusi hasil dari program yang ditanamkan, itulah yang akan dipertahankan. Ya, sebagai contoh di sini, misalkan ini tadi kan sudah dimatikan, ya, maka di super step berikutnya juga akan dilihat kondisinya. Ya, kalau memang voting dari antara node-node ini menyatakan sebuah node tidak perlu diaktifkan, dia akan tetap menjadi mati atau pasif. Ya. Nah, sebaliknya, kalau sudah diaktifkan kembali, maka eksekusi terhadap fungsi dasarnya itu akan terjadi. Ya, sebagai contoh di sini, node 2 yang tadinya nonaktif diaktifkan di tahap berikutnya. Ya. Dan karena kebetulan di sini perbandingan antara ya 2 dengan 6 itu 6 yang lebih tinggi, maka nilai 6 lah yang akan disimpan. Nah, dengan melihat isi dari setiap konten nodenya sekarang, maka keseluruhan dari algoritma ini dengan memanfaatkan Frege akan bisa diselesaikan. Ya, jadi dalam hal ini untuk menemukan nilai maksimum terbesar dari data angka ini, kita menemukan angka 6, ya, dengan cara membandingkan nilai dari node dan saling mengirimkan pesan antar node. Ya. Nah, memang keunikan dari find max value ini adalah pada saat sebuah node menyatakan diri non-aktif atau aktif. Karena itu dilakukan secara acak, ya meskipun kita bisa tentu saja mengaturnya, tapi akan lebih fair juga kalau memang dilakukan secara acak, gitu ya, sampai akhirnya hasil akhir terpenuhi. Ya, kesimpulannya dengan memanfaatkan angin, ya, ataupun di sini dengan memanfaatkan muatan listrik yang besar, ya, memanfaatkan apa namanya boleh dibilang hal-hal yang di luar dari konteks untuk menemukan nilai yang terbesar dalam hal ini bisa dibandingkan, dilakukan dengan menggunakan passing message, kemudian nanti akan dibandingkan nilainya untuk ditentukan pada akhirnya mana node yang bisa aktif, mana node yang tidak perlu aktif lagi. Nah, konsep ini yang diterapkan di dalam Frege. Nah, tetapi dengan konsep pemrosesan seperti ini, Frege akan lebih efisien jika dipakai untuk hal-hal yang berbau numerik.
Nah, secara implementasinya, Pregel di sini menerapkan master-slave arsitektur, dan perlu ditekankan bahwa dibandingkan dengan MapReduce yang tradisional, dengan menggunakan Pregel, semuanya terjadi di dalam memori. Kemudian pada saat pemrosesan, terlihat juga bahwa di sini adanya pembagian jadwal, ya, di mana master ya akan memberikan perintah kepada workersnya untuk melakukan sesuatu di dalam satu fase super step. Ya, dan antara worker tersebut nantinya akan mengirimkan pesan, ya, sehingga sebuah eksekusi itu akan bisa dilaksanakan di satu worker, ya, atau satu node. Nah, di sini memang perlu diperhatikan juga bahwa dengan Pregel, sifat dari message-nya adalah asinkronus, yang artinya akan tertunda sebentar, ya, karena harus melakukan eksekusi. Nah, baik. Hal yang mungkin juga baik untuk diperlihatkan oleh Pregel di sini adalah bahwa Pregel mempunyai kemampuan untuk fault tolerance, yaitu bisa melakukan checkpointing, yang artinya bisa melihat apakah datanya itu atau hasil eksekusinya valid atau tidak secara waktu, ya. Kemudian juga bisa di rollback atau di hard rate atau di divert, ya, dikembalikan ke kondisi yang sebelumnya. Di dalam slide ini, teman-teman bisa melihat bagaimana penerapan dari konsep message passing di dalam Pregel, ya, untuk melakukan perhitungan patch rank, ya, untuk sebuah vertex. Nah, kita bisa melihat bagaimana di dalam kelas compute ini, ya, teman-teman bisa melihat bahwa ada step untuk melakukan perhitungan dan juga ada step untuk melakukan ya boleh dibilang di sini memastikan pengiriman message-nya, ya, message passing-nya. Ya, baik. Kita lihat di sini pada saat super step lebih besar dari satu, yang artinya proses yang pertama, katakan di sini, ya, lebih besar atau sama dengan satu, maka dilakukan perhitungan, ya, untuk melihat nilai dari patch rank sebuah titik, ya, nilai awalnya, ya. Nah, ini akan dilakukan, ya, sampai ya dalam kondisi selama belum selesai, yaitu selama belum semua titik dikunjungi dalam hal ini dilakukan, ya. Dan setiap kali pengunjungan titik ini akan dihitung nilai dari inisialnya, ya. Nah, kemudian di tahap berikutnya di sini teman-teman bisa melihat bagaimana bahwa message saling dilemparkan antara satu dengan yang lain. Kemudian node itu akan melakukan voting untuk menentukan apakah dia berhenti atau tidak. Berhenti atau tidaknya itu akan ditentukan juga oleh kehadiran. Ya, kehadiran dalam arti di sini adalah datanya, ya, hadir atau tidak di dalam node. Ya, kalau memang hadir, dia akan diproses. Ya, jadi basicnya adalah send message. Jadi kalau masih ada data yang harus diproses di dalam node, maka nilainya akan diambil. Ya, tapi kalau tidak, maka dia akan berhenti. Ya, nah, inilah yang terjadi di dalam Pregel. Secara eksplisit tidak disebutkan, ya, tahapan MapReduce, tapi sebetulnya kalau kita perhatikan lebih dalam, ya, pada saat tahap pengiriman message-nya dikirimkan itu adalah pada saat terjadinya proses map-nya. Ya, kemudian pada saat super step sebetulnya melakukan reduce. Ini yang terjadi, tapi jauh lebih efisien karena ada node-node tertentu yang dinonaktifkan di saat-saat tertentu karena memang sudah selesai proses perhitungannya. Ya, tetapi tentu saja node tersebut tetap akan bisa diaktifkan kembali selama masih dibutuhkan. Ya, tergantung bagaimana kode program itu disusun. Alternatif lain selain memanfaatkan pengelolaan dan eksekusi yang disampaikan melalui algoritma di dalam Pregel adalah dengan menggunakan
cluster arsitektur untuk Hadoop. Ya, di mana di dalam cluster arsitektur ini teman-teman bisa melihat bagaimana kumpulan dari beberapa node itu akan dialokasikan secara khusus atau secara eksklusif berarti untuk sebuah job tertentu. Ya, dengan cara demikian, misalkan kalau dalam contoh di slide kita ini, ya 3 node yang ada untuk eksekusi dari MapReduce itu akan secara eksklusif menerima asupan perintah dari master yang ada di atasnya ini. Ya, nah dengan demikian juga diharapkan ada efisiensi karena node-nodenya sudah disiapkan secara khusus sehingga tidak teracak untuk lebih memastikan dan juga mempercepat pemrosesan yang terjadi di dalam map dan reduce-nya. Nah, kita bisa melihat dari apa yang teman-teman sudah coba untuk pantau tadi terkait dengan Pregel, kemudian bagaimana juga memanfaatkan cluster, bahwa Hadoop, ya Hadoop file system lebih tepatnya, memiliki kelemahan. Ya, limitasi yang utamanya adalah karena hanya bisa mengeksekusi map reduce. Nah, tetapi apa yang bisa kita lakukan kalau seandainya kita ingin menempatkan ekosistem ya ataupun komponen-komponen lain di dalam framework yang lebih luas untuk task-task yang terdistribusi. Maka di sini di dalam ekosistem Hadoop ditawarkan yang namanya YARN, yaitu Yet Another Resource Negotiator, yang tugasnya di sini adalah menjadi penghubung ya API untuk bisa melakukan komunikasi dengan komponen-komponen yang lain dan akan menghandle atau di sini dikatakan bisa menerapkan penjadwalan ya melalui sistem request ya sehingga bisa lebih dipastikan apakah mendapatkan resource untuk eksekusinya atau tidak ya. Dan disinilah bahwa YARN akan memiliki fleksibilitas atau YARN menjamin fleksibilitas sekaligus juga menjamin bahwa request untuk eksekusi sebuah program di dalam pemanfaatan Hadoop file system itu akan bisa dilaksanakan. Secara konsepnya, YARN di sini akan menjadi penghubung ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di dalam slide ini, YARN sebagai resource manager, dia akan bertugas untuk bisa memastikan setiap node memiliki komunikasi dengan dirinya. Nah, hasil komunikasi inilah yang nanti akan bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengalokasikan resource, ya, mengalokasikan node dalam pemrosesan. Ya, nah kalau teman-teman perhatikan klien di sini tentu saja adalah program-program ya yang berada di luar ya, yang dihubungkan dengan YARN ini sehingga akan mendapatkan akses ke resource dengan penjadwalan yang sudah dikelola di dalam YARN ini. Ya, dengan kata lain di sini berarti MapReduce akan bisa tetap dieksekusi dengan alokasi yang disediakan oleh YARN melalui API yang terhubung nantinya dengan aplikasi-aplikasi ataupun dengan bagian ekosistem komponen-komponen ekosistem yang lainnya. Ya, jadi sekali lagi YARN di sini adalah sebagai penghubungnya. Beberapa hal yang akhirnya bisa kita simpulkan berupa insight dari apa yang kita sudah pahami tentang MapReduce, kemudian ada Hadoop file system, adalah terutama dalam kaitannya dengan bagaimana kita melakukan scaling out servers. Nah, kalau kita melakukan scaling out servers, maka dalam hal ini sangat dimungkinkan untuk bisa memberikan keuntungan secara ekonomis dalam konteks untuk waktu pemrosesan, ya, terutama untuk pemrosesan yang memang skala komputasinya besar atau masif dengan data-data yang berupa batch. Nah, kemudian ciri khas dari MapReduce yang kita juga sudah lihat bersama adalah bahwa proses
akan dibawa kepada data. Ya, jadi bukan seperti konsep pemrosesan komputasi umumnya bahwa data dipanggil untuk diproses, tetapi justru sebaliknya kalau di dalam MapReduce, proseslah yang akan datang kepada data. Ya, dalam hal ini karena di dalam MapReduce kita ya dalam hal ini processing komputer dalam hal ini yang menjadi node pemrosesan, dia yang akan melakukan pemrosesan pada saat data itu sudah tersedia di satu tempat. Ya, jadi kalau teman-teman bayangkan, sekali lagi proses map adalah menyiapkan datanya, kemudian setelah data itu siap, maka reduce itu nanti akan bekerja. Ya, nah kemudian MapReduce juga sangat fokus kepada data yang sifatnya batch, ya, jadi dalam bentuk masif sekaligus banyak. Nah, dengan demikian akan sangat menguntungkan kalau data yang besar itu memang bisa sekaligus diolah, sehingga kita bisa menghindari adanya latency time dalam disk. Ya, karena secara logisnya apabila pemrosesan dilakukan secara tanda kutip acak ya di berbagai node pemrosesan dengan data yang tersimpan di dalam setiap node pemrosesan itu, notabene di dalam hard disknya, maka akan perlu adanya latency time untuk mengkomunikasikan atau mengambil data sehingga bisa diproses. Ya, nah hal terakhir yang bisa kita lihat bahwa secara konsepnya MapReduce ini bisa digunakan untuk sistem ataupun secara lebih sederhananya aplikasi yang scalable. Ya, artinya memang fokus pada computing terhadap satu hal tertentu saja, ya. Kemudian tentu saja karena dia fokus pada hal-hal yang spesifik, maka tidak perlu investasi yang besar. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini sekali lagi dalam kaitannya dengan batch processing, maka ya kita harus fokus juga kepada pemrosesan data yang benar-benar dalam skala besar dalam satu waktu. Ya, memang secara efisiensinya bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks skala besar. Tetapi tentu saja kelemahan utamanya adalah tidak bisa memproses data-data yang sifatnya stream atau data-data yang jumlahnya kecil, ya kan terlalu mahal biaya komputasinya. Baiklah, sebelum kita menutup sesi pertemuan kita untuk satu semester ini, tentu saja saya perlu mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian dari teman-teman dan juga hasil dari berbagai tugas yang luar biasa. Nah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan sebagai penutup ya dalam perjumpaan kita di mata kuliah pengelolaan data skala besar ini. Yang pertama bahwa teknologi berkembang secara pesat. Ya, apalagi kalau untuk konteks pemrosesan data skala besar, baik teknologi yang hardware maupun software-nya itu perlu untuk selalu diikuti. Nah, ada dua kata kunci yang perlu diperhatikan di sini yaitu fleksibilitas dan scalabilitas. Nah, kita sudah mempelajari bahwa di dalam Hadoop ekosistem tersedia begitu banyak alternatif ya sebagai pelengkap dari konsep awalnya yaitu menggunakan MapReduce. Ya, di mana di situ misalkan adanya resource negotiator dengan menggunakan Yarn atau menggunakan in-memory computing ya pada Spark. Nah, ini akan kita bahas secara lebih dalam sesi pertemuan di semester berikutnya. Ya, di mata kuliah Data Analytics. Serta juga sangat dimungkinkan ya di dalam Hadoop ekosistem kita memanfaatkan API. Ya, API yang menjamin komunikasi antara komponen-komponen di dalam arsitektur. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan misalkan gambar di sebelah kanan dari begitu banyak komponen yang ada di dalam ekosistemnya Hadoop, sebetulnya awal intinya adalah Hadoop file system ini ya ditambah dengan MapReduce. Nah, tetapi dengan perkembangan teknologi lahirlah begitu banyak ya komponen-komponen lainnya untuk berbagai macam kebutuhan yang dalam hal ini memanfaatkan API untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Tetapi memang pada akhirnya untuk bisa melakukan eksekusi akhir yang berperan adalah Yarn sebagai resource negotiator
untuk bisa melakukan pemrosesan dalam Hadoop file system ini. Ya, jadi kalau mau dibilang sebetulnya inti dari pemrosesan skala besar dengan Hadoop ekosistem adalah kita memanfaatkan Hadoop file system, kemudian MapReduce sebagai core dari pemrosesnya dengan memanfaatkan Yarn. Sedangkan yang lain-lain ini adalah komponen-komponen yang bisa melengkapi, ya, untuk tentu saja tugas-tugas khusus, ya, seperti misalkan tadi PIC, ya, untuk scripting dan basis data, ataupun Mahout dan Spark untuk melakukan machine learning, ya, dan berbagai komponen yang lainnya. Baiklah, sumber-sumber bacaan ataupun juga hal-hal lain saya rasa teman-teman bisa searching di internet yang mendukung tentang konsep mengenai MapReduce maupun juga pemanfaatan Hadoop ekosistem. Silakan, cukup banyak hal yang bisa dipelajari, baik yang sifatnya bacaan maupun yang sifatnya video. Baik, sekali lagi terima kasih. Semoga materi kita hari ini bisa memberikan inspirasi dan juga keseluruhan semester kita bisa menyemangati teman-teman untuk terus memperdalam teknologi dan juga kebutuhan terhadap pemrosesan data skala besar. Tetap sehat, penuh semangat, dan Tuhan berkati.